Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semuanya? Selalu semangat ya. Jumpa kembali kita dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan bagian ketiga kelas 12 semester 1. Oke kelas, pada video pembelajaran kali ini kita melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, yaitu di bagian bab 1, wirausaha produk kerajinan hiasan dari limbah. Kita lanjutkan pada bagian D, bahan baku limbah untuk kerajinan. Oke kelas, kita mempelajari bagian D, bahan baku limbah untuk kerajinan. 1. Material dan bentuk limbah. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah merupakan salah satu hasil dari suatu kegiatan atau proses. Limbah berdasarkan wujudnya dapat dibagi menjadi limbah padat, cair, dan gas. Satu kegiatan industri atau rumah tangga dapat menghasilkan lebih dari satu macam limbah padat. Contohnya dari kegiatan di pabrik garmen yang memproduksi pakaian, dihasilkan limbah berupa sisa potongan kain dengan berbagai ukuran, sisa benang, dan sisa selongsong benang yang terbuat dari karton atau plastik. Kegiatan rumah tangga juga menghasilkan limbah seperti limbah botol plastik, limbah kertas, dan limbah kain atau baju yang sudah tidak dapat dipakai lagi. Limbah berasal dari kegiatan rumah tangga dan industri, termasuk industri pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Kegiatan yang menghasilkan limbah dapat dibedakan menjadi kegiatan di rumah tangga dan di industri. Kegiatan sehari-hari di rumah tangga menghasilkan jenis-jenis limbah. Di antaranya kemasan makanan, kemasan bahan pembersih, alat rumah tangga yang sudah rusak, dan pakaian bekas. Kegiatan di industri menghasilkan limbah yang khas tergantung dari industrinya. Limbah yang dihasilkan industri biasanya berjumlah banyak dengan bentuk dan ukuran yang serupa. Limbah padat yang dihasilkan rumah tangga lebih beragam baik dari jenis, bentuk, dan ukurannya. Limbah industri maupun limbah rumah tangga memiliki potensi untuk dibuat kerajinan hiasan. Produk hiasan dapat memiliki nilai estetik yang tinggi. Nilai estetis dapat dihasilkan dengan kemampuan mengolah material sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh material tersebut. Karakter material dan peluang pengolahannya berbeda-beda bergantung pada jenis, sifat dasar bahan, bentuk, dan ukurannya. Pengolahan bahan baku produk hiasan juga perlu memperhatikan warna dan tekstur dari limbah yang akan digunakan agar diperoleh kualitas produk yang baik. Oke kelas, pada gambar 1.12 ini merupakan contoh limbah plastik dari kegiatan rumah tangga dan limbah plastik dari kegiatan industri. Oke kelas, tugas individu 1, coba pikirkan beberapa kegiatan dan proses apa saja yang menghasilkan limbah padat yang dapat dijadikan bahan kerajinan. Amati lingkungan sekitar, cari referensi dari buku dan internet untuk melengkapi hasil pemikiran Anda. Diskusikan dengan teman sebangku untuk saling memperkaya hasil pemikiran Anda. Buat catatan hasil diskusi tersebut dan tuangkan dalam tabel seperti contoh berikut ini. Oke, ini adalah RK tugas individu 3, kegiatan atau proses, produk, dan limbah padat. Silakan memodifikasi tabel ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginanmu, sehingga menjadi lebih baik dan mudah dimengerti. Oke kelas, pada gambar 1.13 ini adalah limbah CD pada gambar 1 dan produk hiasan dari CD bekas, kincir, contohnya kincir ya pada bagian 2, kemudian ekor patung merak pada gambar 3, burung pada bagian 4, dan bunga pada bagian 5. Jadi bisa banyak hal yang bisa dihasilkan dari satu jenis limbah. Begitu banyak ide dan kreativitas lainnya. Oke kelas, tugas individu 4, amati setiap produk hiasan pada gambar ini secara detail. Bagaimana karakter bahan CD
nilai estetik apa yang menonjol dari CD, dan teknik apa saja yang digunakan pada produk hiasan tersebut pada gambar sebelumnya ini. Oke kelas, pada tugas sebelumnya telah dibuat tabel LK tugas individu 3. Pada kolom terakhir dari tabel tersebut terdapat jenis-jenis limbah padat, baik dari rumah tangga maupun industri. Berdasarkan materialnya, jenis limbah dapat dibagi menjadi plastik, kaca, kain, keramik, kayu, dan lainnya. Setiap jenis material limbah juga dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda. Misalnya limbah plastik ada yang berbentuk lembaran, pipa, botol, dan bentuk lainnya. Limbah kaca ada yang berbentuk bidang mendatar, botol, dan pecahan kaca. Keragaman bentuk terdapat pula pada limbah padat dari material kayu, kertas, dan bahan lainnya. Buatlah mind map yang menguraikan limbah padat berdasarkan jenis material dan bentuknya, seperti contoh di bawah ini pada gambar 1.14. Ini adalah contoh mind map tentang limbah padat. Oke kelas. Tugas kelompok 2 membuat mind map. Setiap siswa sudah membuat tabel 1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Setiap anggota kelompok membawa LK tugas individu untuk diolah menjadi mind map. Masing-masing kelompok mendiskusikan dan membuat mind map yang menguraikan limbah padat berdasarkan jenis material dan bentuknya seperti contoh di atas. Buatlah mind map pada selembar karton atau bidang daftar lainnya. Kreasikan secara kreatif agar mudah dipahami dan menarik untuk dilihat. Mind map dapat ditambah ilustrasi, potongan produk, atau gambar. Oke kelas, pada bagian kedua bahan utama dan bahan pendukung. Produk kerajinan hiasan dari limbah memperlihatkan keindahan dan keunikan bentuk, warna, maupun tekstur dari limbah itu sendiri. Limbah padat yang berpotensi menjadi bahan baku kerajinan hiasan terbuat dari material dan bentuk yang beragam. Keragaman material dan bentuk membuat limbah tersebut memiliki kekuatan struktur dan keawetan yang berbeda pula. Sebuah produk hiasan pada umumnya terdiri atas bahan utama dan bahan pendukung. Bahan utama adalah yang memiliki nilai estetik, sedangkan bahan pendukung berfungsi untuk konstruksi. Perhiasan kalung plastik limbah terdiri atas plastik limbah sebagai bahan utama dan benang atau kawat untuk menjalin plastik limbah tersebut sebagai material pendukungnya. Produk bingkai foto yang dihiasi pecahan kaca atau kulit kerang menggunakan bahan pendukung kayu untuk konstruksi bingkainya. Bahan baku limbah yang terbuat dari material solid seperti logam, kaca, plastik, atau kayu dapat digunakan untuk penghias sekaligus konstruksinya. Oke kelas, selanjutnya pada gambar 1.15 ini adalah gambar urai dari hiasan bingkai dari daun kering. Produk hiasan bingkai foto menggunakan daun kering sebagai bahan hiasan dan karton keras serta kayu untuk konstruksinya. Bingkai foto diberi gantungan berulir agar dapat digantung. Oke kelas, bisa dilihat pada gambar 1.15. Dan ini kita bisa berkreasi dari daun kering, dan masing-masing pohon memiliki daun yang berbeda-beda karakter serat dan motifnya. Jadi bisa Anda kreasikan, bisa bermotif dengan motif-motif yang berbeda, dengan serat-serat yang berbeda, dengan daun-daun kering yang berbeda. Oke, dan ini akan sangat menarik sekali. Oke, tugas individu 5, pilih sebuah produk hiasan yang ada di sekitar Anda. Amati bahan apa saja yang digunakan untuk membuat produk hiasan tersebut, bahan apa yang utama dan bahan apa yang merupakan bahan pendukung konstruksi produk. Amati dan pikirkan bagaimana bahan-bahan tersebut dapat terbentuk menjadi sebuah produk hiasan.
Apakah menurut Anda produk hiasan tersebut dapat dikembangkan agar menjadi lebih baik? Oke, kelas bagian ketiga, bahan baku limbah di lingkungan sekitar. Limbah padat, baik yang dihasilkan oleh industri maupun rumah tangga, memiliki potensi menjadi bahan baku untuk wirausaha produk kerajinan. Bahan baku harus memiliki jumlah yang cukup untuk menghasilkan produk hiasan sesuai target produksi. Setiap daerah memiliki potensi sumber bahan baku limbah yang berbeda-beda. Beberapa daerah pantai memiliki limbah kerang laut dengan jumlah banyak, sedangkan daerah penghasil minyak kelapa akan memiliki limbah berupa tempurung kelapa. Ada jenis limbah yang terdapat di hampir setiap tempat di Indonesia, contohnya kulit dan bonggol jagung, daun kering, tulang, dan kulit hewan, dan sampah plastik kemasan, ataupun kardus-kardus dan kertas-kertas, botol-botol, dan lainnya. Indonesia memiliki kekayaan alam dengan ragam tanaman dan hewan. Setiap daerah di Indonesia juga memiliki keragaman aktivitas atau kegiatan yang khas. Setiap kegiatan dapat menghasilkan limbah. Perhatikan lingkungan sekitar Anda untuk mengetahui potensi bahan baku apa yang dimiliki. Limbah tersebut bisa jadi saat ini menjadi sampah dan belum dimanfaatkan. Pada gambar 1.16 ini adalah beragam limbah berbahan alami dan buatan. Ada kerang, kulit jagung, kayu sisa yang sudah tidak terpakai lagi, kemudian kertas-kertas bekas kemasan bungkus ya, botol-botol bekas CD, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke. Tugas individu 6, amati daerah tempat tinggal Anda. Limbah apa yang dihasilkan oleh rumah tangga atau industri yang ada di daerah Anda. Catatlah beberapa sumber limbah yang ada di daerah Anda dengan format sesuai LK tugas individu 6. Lakukan pencarian data melalui pengamatan dan wawancara tentang satu atau beberapa jenis limbah. Data yang dibutuhkan diantaranya meliputi keragaman jenisnya, jumlah limbah yang dihasilkan setiap minggu atau setiap bulan, dan contoh limbahnya dalam bentuk asli. Pencarian data dapat berkembang tergantung pada kegiatan pengamatan, wawancara, serta hal-hal baru yang ditemui di lapangan. Susun laporan dari hasil penelitian ini, buatlah bentuk laporan yang menarik yang berbeda dengan teman Anda. Presentasikan laporan di depan kelas tentang jenis limbah yang dianggap potensial. Ini adalah LK tugas individu 6, potensi bahan baku limbah, nama daerahnya, terdiri dari nomor, gambar atau contoh limbah, nama limbah, jumlah ketersediaan setiap hari atau setiap minggu. Oke, silakan memodifikasi tabel ini sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Anda agar bisa menjadi lebih baik dan bisa lebih mudah dimengerti. Oke kelas, sesi kali ini sampai di sini dulu. Pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan pada bagian E, teknik produksi kerajinan hiasan berbahan limbah. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Jangan lupa like dan share-nya agar video pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat lagi. Dan bagi yang belum klik subscribe ya, gratis, agar tidak ketinggalan video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Thanks for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.